Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktunya untuk berbincang pada kami hari ini. Perkenalkan saya Laili dan rekan saya Sri Kandi. Kami dari Pendidikan Biologi Universitas Indonesia PGRI. Sebelum kita mulai, bolehkah Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Tasya Baregla. Saya wali kelas 8 dan kebetulan juga pendamping juga. Terima kasih Bu Laila. Saya ingin mendiskusikan topik tentang karakteristik dan kebutuhan anak. Untuk pertanyaannya akan disampaikan oleh rekan saya Sekandi. Pertanyaannya, apa aja strategi pengajaran mendukung anak Biasanya kita itu untuk pembelajaran untuk anak saat diskusi atau berkebutuhan khusus, biasanya kita pendekatan. Karena kalau nggak ada pendekatan, anak itu nggak akan mau ikut belajar, gitu kan. Terus juga selama pembelajaran kita mengerjakan karena kalau hanya teori saja dengan metode ceramah, dia nggak akan mau mendengarkan. Iya, jadi dia harus melihat gambar atau juga kita bisa menggunakan alat peraga. Kan biasanya kayak mata pelajaran prakarya ada play kayak gitu, itu bisa. Jadi kita belajarnya itu contoh misalnya karakteristik tentang buah, itu kita harus bawa buahnya tersebut. Ini buah apa ya? Gitu. Nanti kan dia akan bicara, jeruk, warna apa jeruknya? Gitu, warna oranye, rasanya seperti apa? Gitu. Jadi pakai visual gitu ya? Iya, harus ada. Kalau infokus ya dia harus ada gambarnya. Karena kalau untuk mungkin ada beberapa siswa yang udah bisa baca, tapi kan untuk pemahamannya dia nggak bisa. Ya, jadi makanya kenapa kita itu ada guru pendamping untuk ya itu dia membantunya. Ya. Kita juga memodifikasi materi. Terus bagaimana nih Bu cara Ibu menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan anak? Kalau untuk menyesuaikan siswa, kita kan di sini ada yang reguler sama yang inklusi. Jadi biasanya kita lihat di materi tersebut, misalnya sudah mencapai perharian. Nah, ada anak inklusinya atau anak khusus. Kita biasanya kalau saya ngasih tugas dulu ke anak inklusi tersebut, saya akan menjelaskan ke yang regulernya dulu, terus setelah itu baru yang inklusinya ini akan saya ajarkan tanpa tambahan, karena kan kapasitas kemampuan mereka tuh beda sama yang normal. Kira-kira seberapa sering evaluasi yang dilakukan untuk memantau perkembangan anak? Kalau untuk evaluasi kita setiap hari, ya, jadi kita memantau apakah anak tersebut sudah memahami yang kita sampaikan. Dan alhamdulillahnya juga di sini ya udah ngerti gitu. Karena kita kan juga banyak inklusinya, kebutuhan khusus. Jadi setiap guru mata pelajaran itu pasti mengevaluasi. Kalaupun anak tersebut belum paham, ya kita akan mengulang materi tersebut sampai dia paham. Terus Bu, bagaimana sekolah ini bekerja sama dengan keluarga buat merancang pendidikan si anak ini? Kalau kerja sama, kita sih paling lebih banyak misalnya ada perkembangan siswa yang dekat gitu kan, atau ada apa namanya benar-benar perkembangan siswa, yaitu kita akan komunikasikan ke orang tua supaya kita dapat dukungan. Karena dikhawatirkan kalau kita tidak adanya komunikasi dengan orang tua, takutnya orang tuanya ngetes, kok anaknya maksudnya kok nggak bisa gitu kan. Nah, pasti kan orang tua mikir ini sekolah gimana sih gitu kan. Makanya biasanya guru pendamping itu melakukan apa ya, evaluasi juga sih ke orang tua, berkomunikasinya itu setiap hari. Perkembangannya itu dilaporkan ke orang tua ya, walaupun melalui via WhatsApp, tapi kita juga ada buku apa namanya, buku perkembangannya gitu. Bagaimana pihak sekolah menangani tentang keamanan
perilaku atau kesulitan sosial yang dialami sama anak impus ini. Ya itu paling kita lebih sering berkomunikasi, karena kalau misalnya ada kita punya siswa dia itu kelas 8 untuk sosialisasinya kurang, bahkan waktu awal-awal kita tanya itu dia nggak mau jawab, dia diem aja sediem-diem. Awalnya kan memang kita bingung, tapi setelah kita tahu caranya ya itu dia mengajak dia berkomunikasi, terus teman-temannya juga kita ajak untuk ayo coba main sama dia gitu. Ajak dia main, karena emang anaknya pendiam banget, kalau kita nggak tanya dia nggak akan jawab. Udah gitu kita tanya biasanya juga, apalagi kalau sama orang yang dia tinggal dia lihat atau apa dia nggak tahu, diem bener-bener diem. Makanya itu kita kayak dia mau kemana gitu, dia hari ini belajar apa. Jadi komunikasi kita kepada siswa yang seperti itu ya kayak gitu, komunikasi sehari-hari, nanya aja kamu tadi bawa bapak apa gitu, supaya dia mau jawab. Tapi setiap orang kalau misalnya kayak gitu suka cerita, jadi cerita gitu kok. Kalau untuk masalah cerita dia nggak pernah cerita apa-apa. Tapi kita yang tadinya dia diam, kita tanya kan dia diem aja tuh. Kita ngedeketin dia, ngobrol, ya tukang rapor dia, nulis-nulis dia dengan cara seperti itu aja. Dia mau ngomong kayak misalnya dia nggak bawa buku, dia kenapa nggak bawa buku, kan tadinya diem aja tuh. Tapi ini nggak dia jawab, lupa. Walaupun cuma satu kata, tapi dia mulai buka suara gitu. Iya, bahkan kalau misalnya kayak kita ngasih sesuatu, dia nggak bilang terima kasih, bakal diem. Makanya dari situ kita bilang ke dia kalau dikasih bilang apa? Terima kasih. Jadi kita yang memulai duluan, ya supaya dia mau ngikutin. Dengan cara seperti itu aja sih paling. Selanjutnya bagaimana cara sekolah memastikan bahwa anak inklusi ini tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler kita biasanya ngajak teman sebayanya dia mau komunikasinya sama siapa, dia mau ngobrolin sama siapa, kita ajak aja. Kamu ikut ekskul apa? Misalnya ikut ekskul panahan, tolong dia ajak dia biar dia mau. Karena teman sebayanya ngajak, baru dia mau. Dan juga kalau kita tidak ada dukungan dari orang tua ya akan susah juga, anak tersebut nggak akan mau ikut. Kalau misalnya cuma sekedar guru aja, guru kan cuma di sekolah. Iya, tapi kan kalau misalnya di rumah bisa aja dia ngobrol sama orang tuanya, dikasih arahan, dikasih pengertian supaya dia tuh oh iya berarti aku harus ini gitu. Tapi kalau anak inklusi di sini dia suka ada yang masih marah-marah gitu, Kalau emosional itu anak inklusi pasti ada, cuman mereka itu nggak ada yang sampai tantrum parah, yang sampai meluap marahnya meledak. Kalau untuk mukul meja masih ada ya. Dia itu memang emosionalnya itu belum belum rendah lah gitu, belum diturunkan emosional, karena ya itu pengaruh dari orang tua. Kan kasus seperti itu ada siswa si A, dia tuh sering ya adalah kejadian kayak gitu, misalnya dia bercanda sama temennya karena dia emosional orangnya ya, jadi marah-marah, kadang mukul tembok. Kita itu setiap ada permasalahan seperti itu kita ada pembinaan untuk siswa tersebut, dan sampai akhirnya kita memanggil orang tua tersebut. Tapi sebelum kita panggil orang tua tersebut, dia cerita. Akhirnya kita panggilkan orang tuanya supaya ada komunikasi juga, kerjasama dengan baik. Yang orang tuanya itu ya kita jelasin kenapa siswa tersebut itu atau anaknya tersebut selalu marah-marah di kelas, mukul tembok atau mukul bangku. Kita jelasin apa yang sudah diceritakan sama anak tersebut supaya orang tuanya tahu kan. Tapi kalau misalkan buat kayak ujian gitu, dan itu kita dengan cara memodifikasi soal atau mengurangi soal juga, memodifikasi soal juga. Jadi supaya anak tersebut tuh bisa gitu. Karena percuma juga kalau kita ngasih soal
dengan materi kayak gitu tapi dia nggak bisa itu apa gitu kan cuma nanti kelanjutannya ya dia kan seperti itu lagi gitu nggak akan ada perkembangan. Terima kasih Mbak Lila atas penjelasan dan wawasan yang sangat berbeda ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat bermanfaat. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses dalam mendidik siswa di sekolah ini ya Bu. Terima kasih Bu. Iya,